Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Insya Allah saya Dina Arif Rahmansyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Saya akan mempraktekkan praktek coaching dalam supervisi akademik. Saya akan melakukan percakapan pada observasi dengan rekan sejawat saya bersama Ustadz Asep, guru BK kelas 7 dari SMP IT Asipal Boarding School Subang. Baik, Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, insya Allah saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Insya Allah ke depan kita akan bersama-sama belajar dalam proses pembelajaran. Saya akan melakukan proses coaching dan melakukan percakapan pra-observasi kelas dengan maksud tujuan agar Bapak Asep bisa lebih percaya diri dalam menjalankan atau melakukan proses pembelajaran. Baik, kita mulai, Pak Asep. Boleh. Insyaallah, Pak Asep, untuk mata pelajarannya bimbingan konseling ya? Iya, bimbingan konseling. Untuk pelaksanaan mengajarnya Pelaksananya hari Kamis ya, insyaallah tanggal 5 September ya. 5 September besok. Untuk ininya kelas 7 ya. Kelas 7. Baik. Insyaallah untuk materi pelajarannya atau judul pelajarannya tentang apa? Judulnya apa tulisan atau menjaga lisan. Menjaga lisan. Untuk tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai. Tujuannya yang pertama anak-anak itu agar paham bagaimana ketika anak-anak itu tidak menjaga lisannya, efeknya akan seperti apa. Terus yang kedua, anak-anak juga agar bisa menularkan kebaikan-kebaikan dari berkata-kata yang baik gitu kan. Jadi lebih baik berkata yang baik atau diam gitu kan, kalau tidak bisa berkata baik. Oke, baik. Yang pertama saya ulang kembali untuk mengetahui bagaimana peserta didik bisa mengetahui dan menjelaskan kembali bahaya apa tulisan. Iya. Yang kedua, bagaimana anak-anak peserta didik bisa mengaplikasikan perkataan atau bahasa-bahasa yang baik. Baik. Untuk selanjutnya, kira-kira dalam proses observasi kelas nanti, kira-kira area pengembangan apa yang akan dicapai? Yang pertama, area pengembangannya dengan media pembelajaran. Nanti ada media pembelajarannya. Yang kedua, variasi dari strategi pengajarannya. Nanti anak-anak dibikin kelompok-kelompok dan dibikin cerita. Nanti anak-anak bisa mengambil pelajaran daripada cerita itu. Baik, insyaallah ya, akan tergambar area pengembangan yang hendak dicapainya, pengembangan media pembelajaran dan strategi pembelajaran ya. Nah, strategi apa saja yang dipersiapkan untuk pembelajaran? Strateginya yaitu penilaian diri, karena dari setiap anak kita ditilai, terus ada observasi juga. Observasi bisa dengan tulisan ataupun langsung mewawancara. Berarti alat penilaian akhirnya atau instrumen akhirnya yaitu tes tulis dan observasi apa sejawat. Iya. Dan apa satunya? Wawancara ya. langsung. Oke. Baik. Untuk strategi pembelajarannya yaitu metode diskusi ya. Metode diskusi dan ceramah. Baik, mudah-mudahan dari percakapan pra-observasi ini membantu kita menetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam proses observasi ke depan. Sebelumnya terima kasih. Ya, kita akan ketemu di observasi. Siap doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Baik, sebelum dimulai silakan pimpin dulu doanya. Isti'adah
madadan mustahidan duaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad layalin iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa arif bi lisani wa nasrah bihi sadri wastaghfir bihi jasadi bi haulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya pernah, ciumkan yang pernah. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, hampir banyak ya. Pernah. Berarti karena apa itu? Karena lisannya tidak dijaga. Ustaz kalau tanya, kenapa bisa sampai konflik itu? Bisa jadi jawaban aku karena menyakiti hati, benar gak? Atau karena apa lagi? Mengejek. Atau karena apa lagi? Hah? Mengolok-olok. Nah, berarti teman kita. Nah, maka solusinya berpikir sebelum berbicara, ya. Makanya ketika kita emosi itu disunahkan untuk diam sejenak dan segera ambil air wudhu. Kenapa? Orang emosi itu tidak terkontrol. Pernah merasakan nggak? Kalau antum lagi emosi, wah apa saja dibicarakan, apa saja diomongkan. Benar nggak? Sampai ngamuk-ngamuk juga kan? Sampai nendang lemari dan lain sebagainya. Pernah nggak gitu? Maka solusinya ketika untuk menjaga perbuatan seperti itu, maka istirahat dulu. Ya, lagi payah. Baru sebentar aja udah kecapean. Masa kalah sama anak kecil? Kalau lu udah tua, udah pasti sama kayak gue. Makasih Pak Haji. Silakan, silakan. Selamat pagi Putri Gendut. Emang sudah siap gendut kan? Iya. Tajril, menghargai orang lain. Terus apa lagi? Menghindari perkataan yang buruk. Oke, terima kasih semuanya ya yang telah berkontribusi dan ikut berdiskusi. Harapannya ini bukan hanya sekedar pengetahuan, harapannya ini bisa direalisasikan di kehidupan antum bersosial ya. Supaya apa? Supaya antum selamat dari
bulian atau dari hinaan orang lain. Maka salah satunya jaga lisan ya. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik ya. Kalau kita cukup, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin dan doa kifaratul. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bapak dan Ibu hebat. Insya Allah saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama saya, rekan sejawat saya dengan Pak Arif Lukman, yaitu BK kelas 7. Baik, Mas Arif gimana kemarin? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Kita sudah tadi kemarin sudah melakukan observasi di kelas. Untuk tahapan berikutnya kita akan melakukan percakapan pasca gimana perasaannya Pak Arif setelah mengajar apa yang dirasakan? Setelah mengajar kemarin yang dirasakan, memang ketika ada persiapan itu jauh bisa lebih kondusif gitu kan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai lebih kena gitu kan, dibanding tidak kurang persiapan gitu kan. Dibanding dengan kurang persiapan terus ditambah alat peraga gitu kan untuk memainkan anak-anak agar bisa aktif, itu lumayan efektif dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Menurut Pak Asep, apabila ada kesempatan atau kira-kira ada yang ingin diperbaiki nggak yang dari selama ini? Tentunya ada. Yang harus diperbaiki yang pertama metode ya, karena ya keseringan metode itu ceramah, ternyata itu tidak kurang efektif di anak itu. Fokusnya itu hanya beberapa menit saja gitu kan. Ternyata ketika beberapa metode digabungkan itu suasananya berbeda dibandingkan dengan metode ceramah tok gitu kan. Ada diskusi, ada tanya jawab, seperti itu lebih cair suasana. Meskipun mungkin ya tantangannya ada beberapa anak juga yang masih nggak tertentu gitu kan. Tapi lebih terpantau lah kalau ada juga dari awal dan akhir. Tadi juga ketika di awal kita observasi bahwa tujuan kita melakukan observasi ini agar lebih siap dan percaya diri dalam mengajar gitu ya. Baik. Nah, di observasi saya juga menanyakan bahwa tujuan pembelajarannya apa, terus metodenya yang hendak dicapai atau area pengembangan yang akan dilakukan. Nah, mohon Pak Asep, apakah tujuan pembelajaran tadi pada saat saya observasi, mohon Pak Asep sendiri, apakah tujuan pembelajaran yang tercapai? Jika sudah, seperti apa? Kalau tujuan pembelajarannya sudah tercapai, dengan buktinya apa? Sudah tercapai ketika ditanya ke anak-anak sudah paham. Cuman kelemahannya mungkin dari sisi mentoringnya pasca pembelajaran itu. Ya mungkin ini harus ada berkelanjutan. Karena ini bab tulisan itu, bab bahaya lisan itu tidak bisa hanya satu saat dan dilihat ketika pelajaran itu saja. Justru yang paling bisa terlihat dari itu pasca itu, anak-anak bergaul di asrama, di sekolah, di masjid gitu kan. Apakah sudah sampai gitu kan apa yang pemahaman yang telah disampaikan di kelas itu, atau hanya sebatas pemahaman saja anak-anak itu, tapi realisasinya masih terulang dengan bahasa-bahasa yang menambah.
Nah, dan selama proses pembelajaran menurut Pak Asep, apa yang bisa dilakukan atau metode pas apa yang paling pas agar anak bisa fokus ya? Yang pertama, melibatkan anak. Kenapa harus melibatkan anak? Supaya anak juga terpancing untuk memikirkan, gitu kan. Memikirkan sehingga anak-anak itu tidak lagi pikirannya tidur dan lain sebagainya. Jadi apalagi udah ada tanya jawab, diskusi itu kan berlomba-lomba ya, berlomba-lomba anak itu untuk mencari atau untuk menampilkan yang terbaik. Itu untuk memancing agar anak-anak itu bisa fokus ke tujuan yang ingin kita capai. Dan waktu pada hasil observasi saya mengamati ada tantangan murid yang masih tertidur main HP gitu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang cocok agar murid bisa terlibat? Ketika kita melihat anak-anak yang masih tertidur atau melakukan kegiatan mungkin di luar KBM ya, kadang suka ada. Yang pertama, menurut saya kalau posisi seperti itu, anak itu diberikan karena tipe anak belajar itu beda-beda ya. Ada yang audio, visual, kinestetik, berarti itu harus bervariasi, harus bisa merangkul ketiga tipe tersebut. Jangan hanya ceramah, nonton, sementara orang kinestetik itu butuh gerak juga dan butuh semacam ujian atau gerakan-gerakan yang memang itu dibutuhkan buat anak-anak kinestetik. Sehingga kalau hanya nonton terus mendengarkan buat orang kinestetik itu ya agak menjenuhkan. Mungkin kemarin memang kekurangannya di situ, jadi panggilnya itu dari awal, di tengah, dan ini kadang mungkin bisa bervariasi lagi untuk supaya anak-anak itu bisa fokus kembali gitu. Karena kalau kelamaan duduk buat anak-anak kinestetik itu kayaknya agak tersiksa ya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut ke depan kira-kira untuk agar bisa tadi saya menyampaikan bahwa perlu ada metode pembelajaran yang bervariasi ya. Terus bagaimana bisa memantik dan melibatkan anak terlibat aktif gitu ya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang bisa saya Pak Asep lakukan untuk bisa memenuhi target tadi? Rencananya yang pertama tentunya untuk pembelajaran itu disiapkan jauh-jauh hari. Materi ataupun media-media pembelajarannya, durasi dan capaiannya itu sangat jelas diperjelas kembali, terukur dan diperjelas kembali. Yang kedua, ketika persiapan dan alat peraga pembelajaran sudah siap, tentunya pengajar sendiri ya saya sendiri harus kondisinya siap gitu. Jangan sampai murid siap tapi pengajar kurang siap, itu juga berpengaruh pada keberlangsungan pembelajaran. Saya menangkap kata kunci dari tadi bahwa pentingnya perencanaan pembelajaran, kesiapan perencanaan, lalu media pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, juga kesiapan guru ya sebelum Nah, kira-kira yang untuk meningkatkan atau memperkaya referensi kita untuk bisa mendapatkan masukan atau insight, mendapatkan variasi metode mengajar, materi ini cocoknya menggunakan ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kita menambah referensi, menambah ide-ide
untuk pengembangan pembelajaran? Kalau untuk menambah referensi itu yang pertama yang harus dilakukan itu ya bagi konsultasi yang mungkin yang sudah lebih pengalaman lebih dalam. Yang kedua bisa dengan lihat di referensi di YouTube atau di channel-channel tentang pembelajaran. Yang ketiga tentunya harus menambah kapasitas diri kita juga dengan pelatihan ataupun ikut seminar yang memang bisa membantu untuk memotivasi untuk menggali lagi teknik-teknik pembelajaran. Masya Allah, alhamdulillah. Rencana tindak lanjut gambar, terus tadi topik juga kita arah menjelas ke strategi dan media, rencana pembelajaran itu sangat penting. Terus menurut menurut Pak Asep, hal lain apa yang terjadi pada proses belajar? Menurut saya yang ketika pembelajaran dimulai hal lainnya paham mana yang harus diucapkan dan mana yang tidak perlu diucapkan. Itu yang menurut saya baru sampai paham anak udah lumayan. Walaupun untuk tindak lanjutnya kadang anak paham tapi karena lingkungan yang kurang mendukung misalnya jadi kepahaman itu atau pengalaman untuk itu yang tidak benar kadang terpengaruh oleh lingkungan. Tetapi ketika kita terus pahamkan dan kita terus evaluasi, ya harapannya pemahaman ini bisa berdampak di kehidupan sehari-hari. Karena kalau cuma pemahaman sayang gitu. Makanya kemarin pas saya coba evaluasi apa yang dari ini, anak-anak bisa memahami mana yang harus dikatakan dan mana yang tidak. Kalau untuk hal media pembelajaran, menurut Pak Asep kira-kira apa yang sudah baik atau apa yang tidak jalan yang baik? Kalau media pembelajaran yang sudah baik yaitu tanya jawab, terus melibatkan anak untuk diskusi, terus kalau kemarin saya lihat itu dia pasti pakai PowerPoint, video, sama cerita pendek ya. Nah, dari ketiga media yang Ustaz atau Pak Asep sampaikan, kira-kira hal yang mana yang bisa melibatkan fokus, terlibat aktif, dan menurut Pak Asep efektif dari ketiga media itu, atau bahkan perlu ada tambahan soal pengembangan? Dari ketiga media itu yang paling efektif itu ketika ada cerita karena anak-anak dituntut untuk menceritakan dan mengambil iktibar atau kesimpulan dari cerita tersebut, sehingga dari masing-masing anak itu harus punya kesimpulan masing-masing. Itu yang membuat anak-anak antusias dengan media itu. Karena mungkin kalau media kertas, potongan kertas ya. Iya. Karena mungkin kalau ceramah, video itu di pelajaran-pelajaran itu sering gitu kan. Cuma kalau untuk melibatkan cerita itu memang relatif tidak terlalu sering. Saya sudah mencatat kaitannya dengan pasca observasi. Insya Allah nanti ada dokumen yang bisa ditandatangani ya, ada laporannya. Selanjutnya nanti kita ada rencana pengembangan diri ya, rencana pengembangan diri. Pengisiannya ada aktivitas pengembangan. Tadi saya sudah menyampaikan akan berkonsultasi dengan. Kita mau langsung ke sini. Oh, boleh sampaikan. Untuk aktivitas pengembangan dirinya mungkin nanti bisa yang tadi saya bahkan akan berkonsultasi dengan guru yang tadi mencari referensi, dan tadi
referensi pembelajaran di YouTube, di webinar. webinar, kapasitas meningkatkan kapasitas untuk pengembangan diri, ikut pelatihan, boleh di Semuanya Ustaz. ya Yang aktivitasnya saya bersama saya berkonsultasi dengan guru. Mencari referensi pembelajaran, ya pembelajaran, dan meningkatkan kapasitas pengembangan diri berupa webinar. Nah, tiga cukup. Baik ya. Jadi dari berkonsultasi dengan guru itu kira-kira tujuan apa yang akan dicapai? Tujuannya yang pertama sharing pengalaman. Berbagi praktek baik gitu ya. Praktek baik. Mungkin saya belum pernah melakukan itu. Kalau guru yang Terus kalau untuk ketika dikatakan indikator apa yang ketika saya sudah berkonsultasi itu indikator keberhasilannya apa ketika saya berkonsultasi? indikator keberhasilannya menambah wawasan baru dari pelaku langsung dan sudah dialami oleh guru tersebut. Nah, kira-kira daya dukung apa yang bisa membantu dalam proses perencanaan pengembangan diri tadi? Rencana tindak lanjut pengembangan dirinya, aktivitasnya kita akan berkonsultasi dengan guru senior atau teman sejawat yang sharing gitu kan. Nah, kira-kira daya dukung apa yang dibutuhkan oleh Ya tentunya untuk melakukan itu yang pertama waktu, harus meluangkan waktu ya. Yang kedua tentunya harus perlu biaya juga ya untuk mobile ke sana kemari gitu kan. Oke. Kira-kira untuk waktu yang akan dibutuhkan untuk proses itu berapa lama? Kalau waktu perencanaannya selambat-lambatnya 2 bulan. Durasinya barangkali disepakati dengan yang bersangkutan. Ya, durasinya paling ya nanti dikonsultasikan juga dengan guru yang memang diminta bantuan untuk bisa berbagi. Jadi memang ini menyangkut orang luar, jadi memang tidak bisa saya yang memantau gitu. Jadi memang gimana kondisi guru yang kapan latihannya disesuaikan. Nah, untuk mengikuti pelatihan apakah sudah ada, karena saya pelatihan tentang pengembangan media atau counseling atau layanan hosting plus sudah ada rencana? Kalau pelatihan konseling sebetulnya baru selesai, baru beberapa selesai. Memang ada beberapa yang saya ikuti, BK pelatihan BK ya, ada dua kali, terus pengasuhan memang sebelumnya background pengasuhan 1 kali itu sudah saya lakukan. Nah, kira-kira dari aktivitas pengembangan kita ingin mendaftarkan ikut webinar misalnya, rencana webinar misalnya. Kira-kira tujuan apa yang hendak dicapai dari setelah mengikuti webinar itu? Tujuannya ya tentunya bisa mengaplikasikan. Jadi ketika ilmu yang didapat itu bisa diaplikasikan dan bisa diamalkan ke yang lain. Jika memang itu sangat bagus dan bermanfaat
terampang ya. Bisa mungkin list-listik saya tentang metode mengajar saya. Baik. Nah, kira-kira indikator keberhasilannya ya, yang ketika kita melakukan pelatihan itu apa sih yang kita ingin indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilan dari pelatihan itu yang pertama bahwa ilmu yang didapat itu relevan dengan kondisi lapangan dan bisa dipraktekkan gitu kan, bisa dipraktekkan di lapangan. Kalau seandainya ilmu itu tidak relevan dan tidak bisa dipraktekkan, mungkin hanya sebatas pengetahuan gitu. Daya dukung apa yang diperlukan untuk proses mengikuti pelatihan? Ya, daya dukungnya hampir sama sih. Yang pertama waktu, gitu kan, saya harus meluangkan waktu. Yang kedua biaya juga, pasti itu keluar biaya gitu kan. Apalagi ikut pelatihan dengan orang luar itu pasti keluar kos gitu kan yang harus dikeluarkan. Tetapi itu ya bagian daripada komitmen untuk bisa lebih baik lagi usaha. Selanjutnya ini yang agak fleksibel nih, aktivitas pengembangan dirinya mencari referensi media ya, media pembelajaran. Nah, tujuannya kira-kira apa yang ingin dicapai Dari mencari referensi? referensi itu, tujuannya yang ingin dicapai agar anak-anak itu tidak bosan, tidak bosan, dan anak-anak itu ketika pembelajaran bisa aktif gitu kan. Itu tujuan kenapa harus banyak media pembelajaran, karena itu supaya anak tidak bosan dan anak juga bisa aktif berperan dalam pembelajaran. Jadi belajar itu tidak hanya satu arah tapi dua arah. Pembelajaran dapat maksimal ya 2 arah. Nah, ukuran keberhasilannya nih untuk tadi ketika kita sudah mencari referensi, kira-kira apa indikator ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan media ya. Ukuran keberhasilan dari media yang digunakan itu anak merasa senang dengan pembelajaran tersebut. Bahkan anak itu merasa enjoy itu pembelajaran tersebut. Tapi selain enjoy sendiri, anak juga dapat menangkap poin-poin yang disampaikan atau poin-poin yang harus dilakukan. Nah, itu kan dari sisi anak ya. Kalau dari sisi kita sebagai yang mendapatkan referensi tambahan, kira-kira indikator apa sih ya? Indikatornya kalau dari sisi kita ya untuk terus mengembangkan karena ternyata setelah didalami dan setelah terjun ke dunia pengajaran ya, ternyata banyak media-media yang bisa kita lakukan, bukan hanya cerita, bisa game, bisa yang lainnya gitu ya. Dan di situ ada muatan-muatan yang memang secara tidak langsung menggiring anak untuk ke arah yang kita tuju, pengembangannya ke sana. Lebih menambah kepercayaan diri juga dalam hal mengajar, betul. Dengan variasi yang lebih banyak ya. Lebih banyak itu kita bisa melihat kondisi anak pagi, siang, sore mungkin ya kondisi anak berbeda ya. Itu bisa dikolaborasikan dengan media-media yang sudah kita siapkan. Baik. Daya dukung apa nih yang diperlukan untuk menguatkan kita dalam mencari referensi? Daya dukungnya yang pertama kemauan, yang kedua meluangkan waktu, tentu ya, karena ya perlu waktu, dan selain waktu ya kemauan itu yang paling penting.
ada waktu tapi nggak ada kemauan juga nggak akan terjadi mungkin. Nah, di luar aktivitas pengembangan, di perencanaan juga, tadi di area pengembangan terdapat di memvariasikan metode dan pengembangan media gitu ya. Nah, dari komponen proses pembelajaran itu kira-kira ada hal apa yang ingin ditingkatkan lagi jika ada kesempatan misalnya pembelajaran yang sama tapi kita ingin merubah memvariasikan, kira-kira apa? Hal yang perlu ditingkatkan Ya selain media yang sudah digunakan ya tentunya menambah ragam media ya, karena memang kebutuhan anak itu setelah ditelusuri berbeda-beda sehingga media yang sering dilakukan kadang membuat anak itu tidak terbiasa gitu. Tapi dengan menambah referensi terus mengkolaborasikan media-media yang cocok buat anak itu juga sangat membantu. Alhamdulillah. Dari proses supervisi atau observasi ini sudah dilalui 3 tahapan. Alhamdulillah, dari mulai pra kita menyiapkan persepsi terkait dengan area pengembangan, lalu dilakukannya proses observasi, lalu dilakukannya proses observasi kita akan merefleksi dari hasil proses pembelajaran selama pembelajaran seperti apa, area-area apa yang sudah baik, area-area apa yang perlu ditingkatkan, dan juga kita sudah menuju kepada tindak lanjut. Ada beberapa yang bisa kita lakukan ke depannya, gitu kan. Ada 3 yang konsultasi, mengikuti pelatihan, mencari referensi dan sebagainya. Terima kasih Pak Samsam, Pak Ahmad.